Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di HKBP Mampang Perapatan, terutama bagi yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan mulai ibadah kita saat teduh sejenak.
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Silakan. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama beserta isinya. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan
kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8, kita akan baca secara responsorial. Tuhan satu-satunya Allah pemilik Israel. Namun sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, aku milik Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang lainnya lagi menuliskan pada tangannya, bagi Tuhan yang menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru. Biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakan Raja Jakasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis Allah Tritunggal. Dengan topik khotbah menjadi saksi Allah Tritunggal, Gabe Sitindangi di Debata Situlusada.
Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. 2. Amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Ibadah Minggu Keluarga dan pemberian ulos bagi jemaat berusia 70 tahun. Di minggu pertama bulan Juni pada hari Minggu 7 Juni 2026 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Juni, pagi dan siang akan dilaksanakan oleh Week 1, dan di dalam ibadah pukul 9.30 WIB akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun bulan Mei 2026. 4. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. 5. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. 6. Bazar Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 7. Family Gathering Week 5. Dalam rangka pra-perayaan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026, pada hari Senin 1 Juni 2026 akan dilaksanakan Family Gathering Week 5 yang bertempat di Taman Marga Satwa Ragunan, Pendopo 4. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat di Week 5 untuk dapat mendukung dan mengikuti kegiatan tersebut. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Week masing-masing. 8. Minggu Musik HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 7 Juni 2026, Seksi Musik HKBP Mampang Perapatan akan melaksanakan Minggu Musik dengan tema Puji Hamu Jahoba Tutu yang diambil dari buku ND nomor 14, dan dalam ibadah seksi musik akan mempersembahkan KUR Turi-Turian di buku ND. Marilah kita mendukung program kerja seksi musik ini dengan menghadiri ibadah tersebut. 9. Himbauan untuk persembahan bulanan atau tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Perapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di Gereja HKBP Mampang Perapatan tahun 2026. Rekapitulasi persembahan bulanan tahunan tahun 2026 terlampir. 10. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 11. Partanyangan Week. Hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 19.30
akan diadakan kebaktian week di week 5 di tuan rumah keluarga Nyonya Sintua Napitukulu Neti Boru Tampu Bolon di Jalan Timbul 4 nomor 29 Kafling DKI Blok B Jagakarsa, Jakarta Selatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 5. 12. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 di Gedung Gereja setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Siadari Boru Hutajulu karena meninggalnya Robin Siadari di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Bapak Natades Manik, Bapak Pesta Robert Siaan, Bapak Sihol Ambarita, Bapak Buha Sudungan Silaban, Bapak Sintua MG Hutajulu, Bapak Jamer Karo-Karo, Nyonya Lumangkun Priskawati Boru Limbong, Nyonya Kanaria Siaan Boru Sianipar, Arselio Elnatan Klavier Samosir. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Laporan persembahan amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 terlampir. 17. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkan
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Trinitatis hari ini yaitu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh ikuti dalam hatinya masing-masing. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah bunyi firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga pasti pernah mengalami dalam situasi hidup kita di mana kita itu akan pergi atau disuruh pergi ke sebuah tempat. Ya, kita anggap sajalah pergi ini sebenarnya sudah lama nih. Sudah lama mau direncanakan mau pergi ke sebuah tempat, janjian sama teman. Janjian sama teman dan mau pergi, sebenarnya ini bisa dibilang jalan-jalan bareng. Tapi tiba-tiba di dalam keluarga kita, misalnya orang tua nih, anaknya ini ternyata dapat laporan dia dari sekolah, anaknya ini baru saja punya masalah. Yaitu ternyata dia tidak tahu anaknya selama ini sering sekali tidak datang ke sekolah, sehingga sekolah memberikan peringatan keras. Lalu dia menjadi pusing memikirkan bagaimana lagi aku harus membilangi anakku ini. Dia menjadi bergumul. Lalu dalam situasi itu temannya bertanya, gimana? Kita nanti jam 4 jadi kan? Lalu dia bilang, aduh maaf ya, aku tiba-tiba ada kerjaan, lain kali aja ya. Pernahkah pasti kita mengalami situasi demikian Bapak Ibu? Atau kita mau pergi ke gereja, pertangyangan atau persekutuan, apapun yang kita ikuti, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya apa? Minggu depan aja lah aku ikut pertangyangan. Hujan, katanya seperti itu. Ini dua situasi yang saya angkat, ya. Kita bisa menjadi terhambat pergi ke sebuah tempat, bahkan kita sudah planningkan jauh-jauh hari pun bisa menjadi tidak jadi. Bisa karena banyak faktor. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama bisa karena ada pergumulan yang sedang kita hadapi, sehingga kita menjadi enggan untuk pergi. Meskipun itu untuk bersukacita bersama teman-teman kita yang lain. Ngobrol bareng, nongkrong bareng, jalan bareng, bahkan nonton bareng. Tapi karena kita sedang ada permasalahan dalam diri, kita malas untuk pergi keluar rumah. Nanti aku di situ juga enggak bisa bersukacita. Bisa karena faktor seperti tadi, muncul juga keengganan untuk pergi karena cuaca. Ada karena cuaca. Udahlah males, nanti basah-basah. Dan juga banyak sekali faktor yang secara garis besar bisa dikatakan banyak situasi dalam hidup yang membuat kita enggan untuk pergi, bahkan untuk bersenang-senang karena ada situasi yang kita hadapi. Kita berubah dan menjadi terhambat untuk pergi dan menjadi berubah pikiran untuk pergi. Itu situasi yang menyenangkan yang akan kita pergi. Bagaimana lagi dalam firman Tuhan hari ini? Situasi yang sedang dihadapi para murid itu tidak mudah. Mereka baru saja kehilangan guru dan setelah itu mereka memang menyaksikan bagaimana dia benar bangkit. Tapi mereka sadar bahwa
ini gurunya akan naik dan karena itu tidak akan ada lagi di tengah-tengah mereka. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sedangkan maaf kata ya, kalau ada terjadi duka cita, itu dalam pikirannya adalah apa? Gimana kami ke depan ya? Siapa nanti yang, kalau ada orang tua, siapa nanti yang mikirkan biayaku ya? Siapa nanti yang mengantar aku ke sekolah ya? Kalau ada anak, gimana nanti ke depannya ya? Mulai bertanya-tanya. Dalam pergumulan ada terjadi duka cita. Nah, kehilangan sosok Yesus di tengah-tengah mereka yang selama ini mengarahkan langkah mereka, mereka mau kemana, mereka mau melakukan apa, mereka mau bagaimana, tidak ada lagi. Maka tentu di dalam diri mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana kami ke depannya ini? Kami mau bagaimana? Kami mau jadi apa? Kami harus bergerak kemana? Dalam situasi demikian, dalam situasi pergumulan yang dihadapi para murid, seperti yang saya ceritakan di ilustrasi pertama tadi, secara manusiawi itu pasti muncul dalam diri mereka. Dan karena itu terlihat dalam firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-17. Meskipun mereka pergi sesuai yang Tuhan Yesus katakan ke Galilea, tapi mereka terlihat pergumulan itu. Di ayat 17 dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Keraguan-raguan muncul mengekspresikan, mengungkapkan ada pergumulan dalam diri para pengikut Yesus, murid-muridnya itu. Ada pergumulan dalam diri mereka, ini menunjukkan itu. Bahwa ternyata itu yang mereka rasakan. Meskipun mereka ingin percaya, tapi dalam diri mereka ada keraguan-raguan, bagaimana ke depannya nanti? Bagaimana kami nanti ke depannya? Dari sini kita juga bisa melihat ya, bahwa dalam kehidupan beriman, kita pasti pernah juga merasakan keraguan-raguan. Jadi jangan orang berpikir ya, berarti aku sudah gak beriman lagi, kalau aku mempertanyakan, Tuhan kenapa begini? Berarti aku tidak beriman lagi ya Inang, karena aku pernah marah sama Tuhan. Berarti aku tidak beriman ya Inang, karena aku pernah bertanya sama Tuhan kenapa harus begini yang terjadi dalam hidupku. Berarti apakah aku tidak beriman Inang ketika aku pernah menggugat Tuhan atas apa yang terjadi dalam peristiwa hidupku? Tidak, bukan demikian. Iman itu berproses, berprogres melalui setiap peristiwa dalam hidup kita. Dan karena itu kalau kita pernah ragu, kalau karena kita merasakan marah, ada situasi dalam hidup kita, kalau kita pernah merasakan mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan, tidak masalah. Itu adalah proses pembentukan iman. Asalkan kita tetap di dalam firman Allah. Jalanilah keraguan-raguan itu dalam tuntunan Allah. Jalanilah bahkan kemarahanmu itu di dalam tuntunan Allah. Jalanilah bahkan pertanyaan itu di dalam tuntunan Allah, karena engkau sedang diproses. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa di dalam pergumulan iman murid-muridnya, di dalam perasaan mereka yang sedang diproses, ya mereka sudah bersama Yesus langsung loh, tapi mereka juga masih berproses. Jadi kita dalam situasi itu kita lihat justru Tuhan menyampaikan yang dibilang juga di warta, amanat agung kepada para murid-muridnya. Dikasih tugas, bukan untuk jalan-jalan loh seperti ilustrasi tadi, bukan hal yang mudah, tapi justru dikasih tugas yang tidak gampang. Gimana kita lagi bergumul, kita dikasih tugas yang tidak ada untungnya untuk kita, gak ada untungnya. Mungkin kalau kita bekerja, kita akan terus berusaha karena ada untungnya, kita tahu ada labanya. Tapi para murid ini, mereka sedang bergumul, mereka ditugaskan yang tidak ada untungnya untuk mereka. Ini tugas yang tidak mudah. Dalam pergumulan itu, Tuhan mengatakan kepada mereka, pertama sekali sebelum mengutus, Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi sebelum dia memberikan tugas kepada para muridnya, dia memberikan penguatan dulu kepada para murid-muridnya itu. Kuasa di surga dan di bumi, aku yang punya kendali. Jadi dia hendak memberikan penekanan kepada murid-muridnya yang sedang galau itu,
kuasa ada di bawah kendaliku, di surga maupun di bumi, dia katakan. Supaya keraguan-raguan itu dilawan dengan perkataan Yesus ini. Teguh mereka kembali, itu yang dimaksudkan Tuhan sebelum dia kemudian mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu katanya, karena aku yang punya kuasa, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan juga di akhir dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi pengutusan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya tidak asal diberikan. Pengutusan untuk menjadikan semua bangsa muridnya disertai dengan apa? Kuasa dan kehadiran Allah. Ketika Tuhan mengutus seseorang, kuasanya dan penyertaannya menyertai orang tersebut. Menyertai para murid-muridnya. Ingatlah, kuasaku dan kehadiranku menyertai engkau. Jadi itu memberikan penguatan pada murid-muridnya untuk mengetahui bahwa di dalam menjalankan misi Allah bukan kekuatan kita yang kita andalkan. Di dalam menjalankan misi Allah andalkanlah kuasa Allah kita. Di dalam menjalankan misi Allah ingatlah Allah hadir di sana. Ini yang mau Tuhan katakan. Di dalam menjalankan misi Allah yang berat itu, ingatlah andalkan kuasa Tuhan. Jadi memang dalam perjalanan kita menjalani hidup ini, karena kita diminta menjadi saksi ya, menjadi saksi yang tidak mudah, kita harus ingat ini bahwa semua di bawah kuasa Tuhan. Karena saksi itu harus bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya tanyakan waktu di pertanyaan, saksi harus melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri katanya. Saksi itu harus melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Berarti cuma para murid-muridnya dong. Kita akan berpikir secara manusiawi seperti itu. Tapi tidak. Kalau kita mau menjadi saksi yang sejati, maka kita harus melihat, mendengar, dan menyaksikan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Tanpa itu kita nggak bisa jadi saksi. Apakah kita melihat, mendengar, dan menyaksikan ada Allah dalam setiap peristiwa hidup kita, baik duka cita maupun sukacita? Adakah Allah di sana kita rasakan? Adakah Allah kita rasakan dan kita saksikan dan kita bisa mendengar bahwa Tuhan itu bersuara, bahwa Tuhan itu ada di sana, menghibur kita dalam pergumulan kita, mengajari dan menuntun kita bagaimana memakai sukacita kita itu? Karena tanpa kita merasakan itu kita nggak bisa jadi saksi yang sejati. Karena saksi yang ragu-ragu tidak dipakai dalam pengadilan, kan seperti itu. Tidak bisa kuat ini. Saksi ini tidak kuat. Kenapa? Karena dia sendiri nggak yakin. Kan begitu kan dalam pengadilan. Jadi kita juga demikian. Menjadi saksi Allah tidak boleh ada keraguan-raguan. Dengan cara apa? Kita harus merasakan sendiri. Bagaimana Allah itu, bagaimana Dia. Ketika kita rasakan sendiri, kita bisa lebih meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu baik. Kenapa kita bisa menyaksikan kepada orang Tuhan itu baik? Karena kita sudah rasakan sendiri, Tuhan itu memang baik. Kalau kita tidak rasakan, nggak bisa kita meyakinkan orang. Dan karena itu ada yang namanya kesaksian. Kesaksian dari apa yang sudah kita rasakan. Dalam peristiwa hidup, kita bisa memakai itu untuk menceritakannya kepada semua orang bahwa kita sudah merasakan kebaikan Allah. Dan karena itu tugas itu disampaikan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Bagaimana orang tertarik mengikut Allah, bagaimana orang ingin mengikut Allah karena melihat hidup kita. Jadi cerminan dari Tuhannya adalah umatnya. Jadi jangan misalnya kita berharap orang mengatakan Tuhan kita itu baik kalau kita bukan orang yang baik. Jangan untuk berpikir bahwa orang akan menganggap orang Kristen itu penuh dengan kasih kalau kita nggak pernah ada dimanapun kita nggak pernah menunjukkan kasih. Jangan orang berharap kita orang menganggap Tuhan kita itu maha pengampun kalau kita orang pendendam. Dimanapun kita ada selalu menciptakan amarah. Tidak akan mungkin. Cerminan Tuhan adalah umatnya.
Menjadikan orang muridnya dapat terjadi kalau hidup kita mencerminkan ajaran Tuhan. Hanya itu, cerminkan ajaran Tuhan, hanya dengan itu kita bisa menjadikan orang murid mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Kayaknya Kristen itu damai banget ya. Kayak pengikut Tuhan itu penuh kasih. Gak gampang marah orang Kristen ini di mana-mana. Di mana-mana ada orang Kristen ini selalu ada damai. Maka orang akan berpikir, kayaknya enak ya jadi Kristen ya. Kayaknya aku pengen lah ikut Tuhan, ngelihat pengikut-pengikutnya itu. Dengan cara demikian, kita menjadikan orang ingin mengikut Tuhan. Jadi bukan kita menjadi sama dengan Yesus, memang tidak bisa, Mang. Tetapi kita diajar untuk apa? Percaya, bergantung, dan juga mencerminkan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak menjadi sama dengan Yesus karena dia juru selamat. Dia hadir dalam misi sebagai juru selamat manusia. Sekarang misi kita adalah meneruskannya, yaitu bagaimana supaya makin banyak, makin lebar kerajaan Allah itu, dimanapun kita ada, disitulah tersebar kerajaan Allah. Ini yang Tuhan inginkan dalam misi ini. Dan dalam melakukan itu, ingatlah jangan pernah andalkan kekuatan diri karena kita akan lemah pasti. Dan jangan pernah mengandalkan kemampuan, kestabilan kita, tetapi andalkanlah kekuasaan Tuhan. Andalkanlah penyertaan Tuhan, bahwa ingatlah Tuhan ada di sana. Dalam Minggu Trinitas ini ketika kita diminta untuk menjadi saksi yang sejati, benar-benar menyaksikan ketritunggalan Allah yang kita saksikan setiap minggu ya. Ketika pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, 3 pribadi yang merupakan wujud nyata kasih Allah yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Itu yang tadi di akhir tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika kita mengakui iman itu, ketika itu sebenarnya kita mengakui bahwa Tuhan selalu hadir. Bagaimana kita mewujud nyatakannya itu dalam hidup kita? Ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu hadir di sana. Dan karena itu kita berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu supaya semua sesuai dalam koridor Allah. Ini yang Tuhan mau dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menyaksikan tentang ketritunggalan Allah. Banyak ya kalau kita lihat beredar di media sosial, berusaha untuk mengecoh, berusaha untuk mengejek, mengatakan Tuhannya orang Kristen itu 3, berusaha untuk mengatakan Tuhan orang Kristen itu begini, masa 3 orang jadi Tuhannya lalu gitu, dan banyak sekali berseliweran di situ ya di media sosial ya. Jadi kita bisa melihat bahwa 3 sosok, 3 pribadi adalah 3 wujud penyertaan Allah yang tidak berhenti. Bagaimana definisi total, definisi mutlak dari Trinitas tidak pernah ada karena itu terus bergumul. Tapi kita melihat dari teologi klasik dikatakan Allah Trinitas hadir di dalam pengalaman dan peristiwa hidup manusia. Jadi karena itu banyak orang bisa memahami siapa itu Allah dalam hidupnya. Di satu sisi Allah itu bisa jadi siapa? Bisa jadi Bapa dalam diri seseorang. Di sisi yang lain Allah itu bisa menjadi teman dalam diri seseorang. Di sisi lain Allah itu bisa menjadi saudara dalam diri seseorang. Jadi penyertaan Tuhan yang tidak berhenti diteruskan oleh Roh Kudus di dalam diri kita semua setelah Yesus Kristus. Ini membuat kita terus merasakan bahwa Tuhan itu ada terus ada. Jadi ketritunggalan Allah adalah wujud pengakuan akan penyertaan Tuhan yang tiada akhir dalam kehidupan kita. Bagaimana menyaksikan itu kepada semua orang? Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ini yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan dalam firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk bagaimana membuat makin banyak murid-murid Tuhan melalui hidup kita. Tentu kita berpikir, Tuhan bagaimana aku melakukan ini? Hidupku udah cukup sibuk. Bahkan kadang aku gak punya waktu untuk anak-anakku. Pagi keluar, malam sudah pulang, mereka sudah tidur. Tuhan bagaimana aku mewujudkan ini? Pikiranku sudah banyak. Terlalu banyak yang harus kupikirkan, terlalu banyak yang harus kukerjakan. Bagaimana lagi aku harus menjadikan murid? Boro-boro, anakku aja kadang gak sempat aku tanya PR-nya udah selesai atau belum. Bagaimana aku mewujudkan ini? Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita memahami bahwa
menjadikan murid-murid Tuhan dalam setiap gerak kita. Setiap gerak-gerik kita itu bisa menciptakan pemuritan. Setiap gerak-gerik kita, dimanapun kita ada, apakah kita pimpinan, apakah kita pegawai anggota, apakah kita bekerja di lapangan, apakah kita mahasiswa yang sekolah, apakah kita guru, apakah kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, setiap gerak-gerik kita yang sesuai dengan ajaran Tuhan, itu akan menciptakan murid-murid Allah yang baru. Karena itu akan meresap dalam diri seseorang dan membuat orang ingin mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, dan jangan tergantung kepada situasi. Jangan sampai situasi menentukan langkah kita, Mang Inang. Kalau situasi menentukan langkah kita, seperti yang saya bilang dalam ilustrasi tadi, tidak akan ada, terhambat itu terus. Kita mau ke gereja ada hujan, nanti udah pertengahan 15 menit kemudian ternyata hujannya berhenti. Akhirnya kita menyesal, aduh kok gak pergilah aku ke gereja, berhentinya rupanya hujan ini, gak mungkin lagi aku pergi, udah terlambat 15 menit. Itu yang terjadi kalau kita membiarkan situasi hidup itu menghambat kita. Lalu seperti yang tadi ada pergumulan, berhenti akhirnya kita. Hidup ini gak akan berhenti, membuat kita menyajikan kita untuk udahlah nanti dulu, udahlah nanti dulu, udahlah nanti dulu. Ada terus yang akan membuat kita nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Namun karena itu jangan bergantung kepada situasi hidup, tapi justru jadikan situasi hidup itu menjadi cara kita menyaksikan kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa. Tuhan, apakah maksud-Mu dalam duka cita yang sedang kuhadapi? Tuhan, apakah pengajaran-Mu dalam sukacita yang aku peroleh saat ini? Jangan jadikan situasi dan peristiwa hidup menjadi cara untuk menjadi hal yang kita gantungkan untuk melakukan firman Allah, tetapi harus berdasarkan pada kekuatan dan ingatan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan jangan pernah melakukan segala sesuatu melalui peristiwa hari ini, jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Artinya kalau manusia, kita akan berakhir pada kekecewaan. Kita akan berakhir pada kecewaan suatu ketika, cepat atau lambat. Jika manusia menjadi dasar kita untuk melakukan ajaran Allah, jika manusia menjadi dasar kita untuk berbuat baik, jika manusia menjadi dasar kita untuk mengampuni, maka kita tidak akan pernah bisa berbuat baik. Kita tidak akan pernah bisa berbuat baik, dan karena itu sentral kita dalam beriman selalu harus berpusat pada Allah, kebaikan Allah, kuasa Allah, kehadiran Allah. Inilah yang Tuhan mau untuk kita andalkan ketika kita menjadi saksi Allah di tengah-tengah bumi. Ingatlah, aku saksi Tuhan, dan karena itu aku akan berhati-hati dalam setiap perilakuku. Aku saksi Tuhan, aku akan mengambil keputusan sesuai ajaran Tuhan. Aku saksi Tuhan, karena itu aku akan menjalani hidupku dalam ajaran Tuhan. Ini yang harus selalu ada dalam pikiran orang Kristen, menyadari dia siapa, menyadari kita saksi Allah, dan kemudian dalam setiap gerak-gerik kita menunjukkan segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan dalam melakukan itu semua Tuhan memberikan penguatan. Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah kekuatan bagi kita untuk mewujudkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur pada minggu hari ini Tuhan, Minggu Trinitas. Engkau Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami Tuhan adalah saksi-Mu Tuhan. Menyaksikan segala apapun yang telah kami rasakan Tuhan. Ketika kami mengikut Engkau, kami bisa merasakan segala kebaikan-Mu dan juga mendengarkan segala ajaran-Mu. Itulah Tuhan yang hendaknya kami refleksikan, kami cerminkan dalam kehidupan kami setiap harinya, apapun peranan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga semakin banyak orang Tuhan yang merasakan kebaikan-Mu dan kemudian ingin Tuhan juga merasakan keindahan dalam mengikut Engkau. Bapa yang baik, mampukan kami mewujudkan firman-Mu karena kami menyadari mungkin seringkali Tuhan kami membiarkan situasi hidup kami menghambat langkah kami untuk mengikut Engkau dan melakukan ajaran-Mu.
namun Engkau menguatkan kami Tuhan bahwa dalam mewujudkan firman-Mu, kami harus menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dan bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi semuanya Tuhan ada di bawah kuasa-Mu. Karena itu dengan rasa kesadaran akan kehadiran dan kuasa-Mu yang mutlak, kami dapat kuat dan Engkau mampukan untuk melakukan ajaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini memohon Engkau memberkati seluruh jemaat dan para lado-Mu HKBP Mampang Perapatan, terutama yang hadir saat ini Tuhan dalam setiap pergumulan apapun yang sedang dirasakan, yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami. Namun ketika kami bersama-sama Tuhan berdoa kepadamu adalah wujud rasa percaya kami kepadamu. Kami mau letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntun kami menghadapi apapun seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, terutama Bapa oleh karena sakit Bapa, yaitu Natades Manik Amang Pesta Robert Siahaan dari WEK 1, Amang Sihol Ambarita dari WEK 1, Amang Buha Hasudungan Silaban dari WEK 3, Amang Sintua MG Huta Julu, Amang Jamer Karukaro, Inang Nyonya Lumangko Priskawati Boru Limbong, Inang Nyonya Kanaria Siahaan Wurusianipar dan Arcelio El Nathan Klavier Samosir. Bapa, kami memohon penyertaan-Mu buat jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang rawat jalan di rumah sakit ataupun dalam masa pemulihan, baik yang telah saya sebutkan maupun yang tidak kami ketahui masih Bapa. Kami memohon Engkau dengan kuasa-Mu menanggalkan segala sakit penyakit, memberikan kekuatan melawan penyakit dan memberikan kesembuhan yang daripada-Mu, memulihkan juga hidup mereka Tuhan agar dapat berjalan kembali dengan baik dan lancar penuh sukacita dan dalam penyertaan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun dan juga dalam ulang tahun pernikahan. Juga Tuhan Engkau berkati dalam usia yang baru Tuhan. Engkau tambahkan segala kebaikan dan berkat-Mu. Dan dalam usia pernikahan yang bertambah, Engkau semakin ikat di dalam kasih-Mu yang menyempurnakan Tuhan segala kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa yang baik, kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami senantiasa Bapa, karena kami ingin selalu menjadi saksi-Mu dalam setiap gerak-gerik kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Dia menghibur hatiku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami segenap para halado HKBP Mampang Perapatan mengucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Allah Bapa
satu cek cek satu cek satu cek satu dan satu cek satu cek satu cek satu cek satu cek satu cek satu
Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek.
ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। Tes. Tuhan di kona Yesus
Sondoa napa somor radetu mangi hon ho. Pakai mau Tuhanku majona lilui rakinon tandikon naik tumangi hon ho di sondoa napa somor radetu mangi hon ho. Barbadiai mau jomana ramuni pakai mau Tuhanku majona lilui rakinon tandikon naing tumangi hon ho di sondoa napa somor radetu mangi hon ho. Yang mana Inang?